kami harus minta waktu dan sebagainya. Jadi kami mohon maaf sebelumnya, kami mendadak langsung karena ini critical time, Pak. Bahwa beliau ini sudah dipanggil di Latif dan sebagainya, yang mana Komnas HAM dalam hal ini kami inginkan untuk memahami secara komprehensif permasalahan. Merujuk ke surat dari Barreskrim, dari Karyawan Cilik, dia merujuk kepada gelar perkara kemarin, yang mana Komnas HAM juga terlibat. Ya kan? Ini judul suratnya adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Duma, yaitu SP3D. Ya kan? Di sini ditujukan pada kami, Pak, yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan hasil keputusan dari gelar tanggal 9 Juli 2025. Yang mana dalam gelar ini Komnas HAM adalah ikut terlibat sampai akhir. Bahkan kami sebagai orang pendumas ini, pelapor ini waktu itu, pengadu ini cuma sampai jam 2. Setelah itu dilanjutkan sampai malam, baik itu DPR eksternal ya, DPR RI, kemudian Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman terlibat. Pertanyaan saya, apakah Komnas HAM sepakat dengan surat ini? Karena kalau keputusan gelar ini kan berarti keputusan semuanya, termasuk lembaga-lembaga negara itu. Apakah lembaga itu dihadirkan hanya untuk stempel atau apa, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kami minta pertanggungjawaban di sini. Jadi dalam hal ini, tapi kenapa kami juga seolah-olah mendadak? Karena kami takut keduluan mereka ini ditahan. Ya kan? Kalau sudah ditahan kan sudah tidak perlu lagi kemari untuk memberi penjelasan. Oleh sebab itu kami mohon maaf, kami tidak konfirmasi, kami hadir di sini mendadak. Dan surat tadi kan kami cari di situ, Pak, hampir 1 jam, setengah jam, nggak ada katanya. Tidak. Bingung juga kita. Hanya karena orang yang menyerahkan ini waktu itu nggak ada di sini. Hanya saya menunggu dia untuk kirim bukti, ternyata diterima dengan stempel. Dan diterima di depan. Ya. Dan ini bukan hanya di sini, Pak. Di Ombudsman demikian, di Komnas HAM demikian, bahkan Kompolnas juga demikian. Kami kagetnya di Kompolnas, kami tidak terima surat persis. Jadi ini kok iramanya sama, ya kan? Sehingga pada saat diterima kita oleh 3 komisioner dari Kompolnas waktu itu dalam pertengahan kita berdialog baru dibagi. Oleh kawan-kawan diduga ada sabotase. Ya, buktinya kok baru dibagi? Berarti ada yang pegang gitu. Kami khawatir di Komnas HAM juga demikian. Tapi ternyata saya telusuri salah kamar. Jadi saya memaklumi. Pertanyaan saya begini, Pak. Karena kami jadi bukan hanya mengadu, tapi juga minta pertanggungjawaban di sini. Karena ikut memutuskan ini. Di sini yang ada kopi apa kopi? Nah, berarti Bapak nggak dapat juga kan? Itu semuanya juga demikian. Semuanya kalau dikatakan bahwa Komnas HAM terlibat di dalam gelar perkara, emang iya kalau terlibat ya? Sampai sore. Saya tahu. Siapa? Saya tidak tahu ibu-ibu. Pada waktu itu Ombudsman saya tanyai, yang sampai sore sampai selesai itu siapa? Ombudsman mengatakan kami semua. Ya kan? Kami semua. Di sini disebutkan. ya, Tidak disebutkan. di Tapi sini nggak ada apa yang begini, Pak. Kami kan sudah ke Kompolnas. ya, Kami kan sudah ke Ombudsman. Pengakuan mereka semua terlibat. Pengakuan mereka. pengakuan siapa? Dari Ombudsman. Kompolnas. oh, bukan dari PMJ, bukan dari Polda. Bukan. Polda buktinya Bapak tidak ditembuskan. Buktinya Bapak minta dari kami. Ya makanya karena tidak ditembuskan itu artinya kami tidak terlibat. Enggak khawatir begini loh, Pak. Dugaan-dugaan orang ini. Makanya pertanyaan saya itu sederhana. Apakah sepakat dengan putusan ini? Karena faktanya ada pelanggaran-pelanggaran. Ya kan? Jadi kalau Bapak baca di situ, Pak, di situ, ya kan, bahwa kan waktu itu ada semacam pemberhentian penyelidikan. Nah, di situ dinyatakan hasil gelar yang ada Kompolnas Komnas HAM di situ mengatakan bahwa
ya kan? Putusan dari gelar itu menyatakan bahwa penghentian penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Coba lihat yang saya tadi, saya hafal banget, jadi saya nggak perlu pegang surat ini. Gitu, sesuai yang berlaku. Tapi tidak disebut ketentuan apa yang sesuai itu. Satu. Kedua, merujuknya malah merujuk ke alat bukti. Bahwa alat bukti yang disampaikan, ya kan, ada sekunder dan tidak dapat digunakan. Nah, ngapain ngurusin alat bukti? Alat bukti itu pengadilan, Pak. Ya kan? Jadi nggak nyambung. Kalau buat kami sih mereka sih sudah biasa. Tapi kalau dia sudah melibatkan lembaga-lembaga yang kita cintai ini, kita keberatan, Pak. Makanya kami konfirmasi kemarin. Gitu. Kami keberatan. Ya. Karena sudah jelas, Pak. Ya. Dalam surat kami itu detail banget kami katakan. Apa pelanggaran-pelanggaran apa yang berlaku. Satu ya, yang dilanggar Undang-Undang Dasar, Pak. Itu dilanggar. Karena Bapak tahu nggak? Ini kan presiden sejak dia memberikan ijazahnya sebagai persyaratan itu sebenarnya dokumen publik. Dalam Undang-Undang Dasar 45 28 ayat F itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi, mendapatkan informasi, menyebarkan dan sebagainya, data publik. Jangankan surat, Pak, hartanya pun harus dideklar. Ya kan? Kemudian saya rujukkan ke Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan